maka semakin kecil semakin tidak mungkin bisa dilihat dengan mata. Apa yang saya maksud? Memahami Tuhan tidak sesederhana memahami logika yang bisa kita pahami dan tidak bisa. Karena itu kata BR ini buat saya tidak habis pikir. Kenapa Tuhan katakan BR ternyata adalah sumur? Padahal ditulis dalam dua lambang, telapak tangan dan kepala. Padahal telapak tangan ini menurut pemikiran orang Yahudi hanya mengekspresikan atau mewakili beberapa pengertian. Yang pertama, telapak tangan ini melambangkan tekukan atau kekungan. Yang kedua, telapak tangan ini bisa menggambarkan satu tikungan atau belokan. Telapak tangan ini juga menunjukkan satu ketundukan atau kejinakan atau ketaklukan. Sehingga ketika takluk, ketika jinak, maka makhluk yang jinak, makhluk yang takluk tadi, dia akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh si penakluk. Nah, apa hubungannya dengan sumur? Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Telapak tangan juga memberikan gambaran tentang aktivitas, tentang pekerjaan, tentang karya. Dan karya ini bisa karya macam-macam. Telapak tangan juga bisa melukiskan tentang kerajinan, aktivitas yang mendatangkan manfaat, tetapi juga aktivitas yang mendatangkan bencana dan malapetaka. Telapak tangan yang terbuka, kesimpulannya, bisa mengindikasikan kerelaan untuk menyambut, kesediaan untuk bekerja sama, kesediaan untuk memberi, kesediaan untuk menguasai, dan selanjutnya. Masih jauh dari gambaran tentang sumur. Lambang yang kedua adalah lambang kepala manusia yang menoleh dan menghadap pada satu arah. Piktografi yang kedua atau lambang yang kedua menggambarkan atau melukiskan tentang wajah yang diarahkan pada satu sudut pandang. Ini berbicara tentang fokus, berbicara tentang konsentrasi, berbicara tentang perhatian, berbicara tentang ketertarikan, berbicara tentang kepedulian, dan banyak lagi kalau kita kembangkan. Karena itu berulang-ulang saya katakan, memahami bahasa Yahudi itu tidak semudah memahami bahasa Yunani atau bahasa dalam perjanjian. Yang berikut, gambar kepala manusia yang menoleh melukiskan satu kondisi, tujuan yang jelas, tujuan yang pasti, tujuan yang definitif. Juga kepala ini melukiskan, melambangkan tentang otoritas, tentang kepemimpinan. Karena dalam kepala, di dalam otak inilah muncul ide-ide, muncul pendapat, muncul keinginan-keinginan dan berbagai hal. Yang kedua, kepala ini juga tempat di atasnya mahkota, di tempat di atasnya kemuliaan disandarkan, tempat di mana lambang otoritas, lambang kepemimpinan atau posisi atau jabatan tertinggi. Yang berikut, kepala manusia juga melambangkan, melukiskan kemampuan tanpa batas. Bisa nggak membayangkan kira-kira apa sih artinya? Sumur, artinya kan jelas sumur dalam bahasa Indonesia kita. Tapi dalam naskah aslinya kok begitu rumit. Karena itu izinkan saya ambil contoh yang sederhana. Kita tahu semua kata Adam kan ya. Adam itu cuma satu kata Adam. 3 huruf A, D, E. A, D, A, 4 huruf.